Ganteng setelah menikah pingin punya anak. Pingin. Ada pesan Rasulullah, ibda bitua in kuntum mauladukum sholihin. Pingin anak yang solih, ibda bitua inda zawat. Awali berdoa sebelum membuat. Sudah hafal doanya, nak? Masih menghafal ya? Belum. Belum. Terus nanti gimana? Dihafalin dulu, Pak. Wah, berat. Subhanallah. Alhamdulillah, anakku. Kita ngomong berdua kayak begitu, orang-orang banyak yang tersinggung. Karena nggak banyak apa. Anakku, dibaca, walau tidak hafal. Ngerpek boleh, nak. Setelah kau baca, taruh kerpeannya. Jangan terus dipegang, lungset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma taya'lu fawqaha bilinin rafi'atan rijlaini au tabyini rafi'atal ajuzi bil wasada Sabi totar sifaul ifadah. Jadi dua natum di sini menerangkan tentang kaifiyatul jima atau tata cara melakukan hubungan suami istri yang baik sesuai dengan syariat. Kemarin kita sudah dianjurkan atau diperintahkan untuk foreplay dulu kepada istri atau pemanasan terlebih dahulu, seperti mencium istri, saling berciuman, terus meraba-raba apa yang menjadikan nafsu dari istri kita lebih naik. Terus bagaimana cara kita merayu istri, itu sudah dijelaskan. Untuk nadom ini menerangkan tentang cara-cara berhubungan suami istri. Tsumma taya'lu nuli munggah sapa zauj fauqaha ing dhuwuri zaujah bilinin kelawan alon-alon rafi'atal rijlaini kelawan ngangkat sikil loro. Sikil loro maksudnya sikil loro ini zaujah ngrekso sira tabyina ing keterangan ingsun. Rafi'atan tur hale ngangkat bokonge, rafi'atal ajuzi tur hale ngangkat bokonge zaujah bil wasada di kelawat bantal. Sakit taruh si kelawan saendeke sirah pa'u monggo ngrekso sira al ifadata ing faidah iki. Di cara melakukan hubungan suami istri, yang pertama, istri berada di bawah terlentang, kemudian naiki dia dengan pelan-pelan. Kita naiki di atasnya, tetapi dengan pelan-pelan. Rafi'atal rijlaini, kemudian angkatlah kedua kakinya dengan tangan kita ke atas. Rafi'atal ajuzi, hale ngangkat bokonge. Kemudian setelah kakinya kita angkat juga pantatnya diangkat, di bawahnya dikasih bantal. Sakito taroksi kelawan saandeke sirah. Di kepala dan pantat tadi lebih tinggi pantat. Nah, di situ hal-hal yang bisa menyebabkan lazatnya jima atau enaknya sangat saat melakukan hubungan
suami istri, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Jadi saya ulangi lagi, caranya istrinya terlentang terlebih dahulu, terus suami naiki dia dengan pelan-pelan, jangan dengan brutal karena tidak baik. Pelan-pelan, jangan langsung hush naik, jangan, tapi pelan-pelan dengan adanya ritme, naiki pelan-pelan. Setelah itu angkat kedua kakinya, terus pantatnya diangkat, bawahnya dikasih bantal. Yang penting antara kepala dan pantat itu lebih tinggi pantat sedikit, maka di situ akan menimbulkan suatu lazat atau nikmatnya saat melakukan hubungan suami istri. Terus wayak lu lan ngrekso sapa arrajulu wong lanang pokoke ing dalem dhuwure zauja wayakun lan ono apa suwe sirai zauja iku mangkusan den ndekake ila asfalin maring arah misor walayar paulan ganjel sapa zauj warga ing bokonge zauja bil wasatati lawan bentak wahadil hayatu utawi iki entah ala dikang Zakar kamu senutur ing alati sopo an-nazim iya alladza hayatul jin. Itu sebuah kenikmatan melakukan hubungan suami istri. Jadi suatu proses seperti itu adalah suatu al-ladzah, suatu kenikmatan tersendiri untuk berhubungan suami istri. Itu yang pertama. Kalau kita sangkutkan dengan pelajaran yang kemarin, pembahasan yang kemarin, masuk kamar, kunci kamar, yang penting jauh dari keramaian, jangan sampai ada orang yang mendengar. Setelah itu bermesraan, saling canda tawa dan berperasaan, bermesraan. Setelah itu lepas badan antara suami dan istri. Setelah melepas, saling merangkul, saling berpelukan, saling mencium, saling meraba-raba. Bagaimana bisa foreplay itu bisa menimbulkan syahwat yang tinggi, bagaimana sudah memuncak, jangan langsung ditubruk, jangan, harus pemanasan antara suami dan istri. Kalau sudah semuanya sudah memuncak, barulah tidurkan si istri, terlentangkan si istri, pelan-pelan naiki dia, kita berada di atasnya. Setelah itu angkat kakinya dan juga angkat pantatnya, dan bawah pantat itu dikasih bantal. Yang penting antara kepala dan pantat lebih tinggi pantat sedikit. Dan setelah itu barulah kita dianjurkan atau diperintahkan untuk menjimanya. Karena apa? Posisi seperti itu adalah al-ladzah hayatul jima, sebuah kenikmatan tersendiri, suatu kenikmatan tersendiri ketika melakukan hubungan suami istri. Itulah, semoga bisa bermanfaat bagi yang belum menikah.
Jadi jangan langsung terobos, jangan langsung terengginas. Ya, semuanya butuh proses. Hidup pun juga butuh proses, apapun itu butuh proses. Berhubungan suami istri pun harus butuh proses, pelan-pelan, saling merayu, melepas pakaian, terus foreplay terlebih dahulu, pemanasan, saling berciuman, berpelukan. Ya, setelah itu baru melakukan hal tersebut. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Insya Allah besok menerangkan tentang cara berhubungan suami istri lagi. Kalau di sini kan tadi hanya sampai menaruh bantal di bawah pantat. So sambil berdoa dan bagaimana akan menimbulkan lazat yang lebih lagi itu bagaimana. Ini masih belum menerangkan sebuah kenikmatan saat berjima, hanya sebagian kecil, hanya sebagian gaya dari berjima. Besok akan menjelaskan tentang yang lebih lazat lagi. Cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.